pokok dari ulama itu, tapi mereka itu beliau itu konsisten. Tapi apa yang diamalkan sangat jauh dari ajaran Islam karena tidak bahan Quran. Ya, dengan surat-surat yang lain, saya pernah usul dulu ketika ketua PP-nya itu Pak Din Samsudin. Ya, saya usul tinggalan Pak R opo, tinggalan Pak Amir Rais opo, tinggal seperti itu. Ini menarik sekali kalau itu diamalkan. Jadi ingat selalu, Pak Dini ninggalin ayat ini loh, kon ngamal ki. Pak Haidar ninggalin ayat ini. Wah, saya sudah yang namanya dakwah sudah dari Banda Aceh sampai Jayapura sampai Papua. Ya, karena saya dulu sudah di Majelis Takrek dan saya kebetulan karena saya arsitek, saya menjadi ketua umum atau sering disebut presiden Indonesian Institute of Architect, presidennya arsitek seluruh Indonesia. Saya sering hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian tausiah oleh Ustadz Insinyur Haji Munis Baron Endres MH IAAA Cicit Kiai Ahmad Dahlan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rahmatullah, marilah pertama kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim, bisa bertolak ilmi di tempat ini. Artinya yang ada di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaan oleh Allah. Tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan saya pun yakin yang hadir di sini tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat, karunia dari Allah yang tidak tahu besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu bersyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku atau siksaku sangat pedih. Demikian juga di dalam hadis qudsi Allah berfirman, man lam yashkur ala na'im wa lam yashkur ala bala'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa orangnya yang apabila aku beri nikmat tapi tidak pernah syukur kepada kata Allah, dan siapa pula orangnya yang apabila aku beri cobaan, aku beri ujian, tidak sabar menerima cobaan dan ujian itu, falyakhruj min tahti sama, keluar sana dari kolom langit ini, wal yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya, kepada kita semua ini. Apabila diberi kenikmatan tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan atau ujian tidak pernah sabar. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara rahmatullah, kita berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu menjadi hamba Allah yang benar-benar ahli syukur dan benar-benar ahli sabar. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahmatullah, saya di sini akan menyampaikan sesuai dengan tema judulnya, yaitu ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang fenomenal. Karena sering kami itu menerima tamu dari beberapa daerah ya di Indonesia yang kepingin nampak kilas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya mengatakan nampak kilasnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah ajarannya, bukan nampak kilas melihat peninggalan-peninggalan yang bentuknya fisik. Sebagai contoh, ini loh sarungnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini loh tongkatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini loh terompahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak seperti itu. Makanya Muhammadiyah kan sekarang itu mempunyai museum, ya, museum Muhammadiyah. Saya mengatakan Muhammadiyah itu menurut saya tidak perlu mempunyai museum, ya, karena Muhammadiyah itu gerakan, ya, gerakan, bukan kok museum. Seakan-akan kalau museum itu hanya peninggalan abad sebenarnya itu, sarungnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, sepedanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian meja kursinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, limpah-limpah seperti itu. Tapi Muhammadiyah itu bukan museum, tapi pusat informasi. Saya terus sudah menyampaikan seperti itu di beberapa tempat. Tidak perlu museum. Orang Aceh itu kalau NU di museum, kosong Muhammadiyah orang gue, ada Muhammadiyah itu kan perlu museum kok. Ya, yang aneh lagi misalnya di museum di sini itu ada ini loh tempat padasan bunyinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak perlu seperti itu. Kondang dengan tenaga hidup,
Ya karena itu dulu pada dasarnya itu kita nggak pikir langgarnya dia sematakan kok tempat itu tidak kira museum malah lucu ya. Jadi biarkan di tempat langgar itu langgarnya dia sematakan tempat dia juga di sana gitu. Jadi ya Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah ya. Yang penting itu adalah ajarannya ya. Dan ingin saya sampaikan ini, kalau Bapak Ibu pernah membaca ajaran Kiai Jembatan, dan begini, Kiai Jembatan itu tidak pernah menulis buku, tidak pernah menulis kitab, karena khawatir kalau kitabnya itu dikultuskan sehingga bisa menyanyi nanti menyanyi Al-Quran, ya, menyanyi hadis, tidak pernah menulis. Justru yang menulis itu murid-muridnya, seperti Kiai Haji. Ya, Kiai Sujat juga pernah menulis bagus ya, semua itu murid-murid Kiai Sumatera. Nah, di buku yang 17 kelompok ayat-ayat ya Al-Quran berarti Bapak itu pernah melihat atau membaca ya. Di sana ditulis salah satu hadis, ada 2 hadis ya, tapi yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini salah satunya saja. Karena kalau 2 hadis disampaikan waktunya bisa lama sekali. Apalagi 1 hadis yang bisa sampaikan ini barangkali juga waktunya lama kok. Ya, kalau kita hanya diberi waktu 1 jam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yusul umam an tataikum dapat jaga Quran. Qala asliya. Qala inna min qillatin nahnu ma'in. Qala bal antum kafirun walakin mudakun ka isa ini benar zaman suci atwa mahabbata wa kana fikum al-wahyu. Qalu wa inna ya Rasulullah wa wahyu qala butuhnya batal mau. Nabi itu mengatakan nanti pada suatu saat, pada suatu masa setelah Nabi Bapak, ya, umat Islam itu akan diserbu oleh musuh-musuhnya, baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, diserbu, dikeroyok oleh musuh-musuhnya. Ibarat orang lapar menyerbu meja makan yang penuh dengan hidangan makanan, diserang seperti itu. Ya, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, apakah umat Islam itu nanti sedikit ya Rasulullah, sedangkan musuh-musuhnya itu banyak? Nabi mengatakan lah tidak. Umat Islam banyak, musuhnya juga banyak, tapi musuhnya tidak takut lagi kepada orang Islam. Karena orang Islam itu lemah ya. Orang Islam itu ibarat buih umplok, buih itu umplok ya. Di tengah lautan, kalau Bapak Ibu merisani di Sentoro itu ya, ombaknya besar sekali, gelombangnya besar sekali, di atasnya ada putih-putih itu buih. Sampai di pantai, buih itu dilemparkan, dihentakkan di pantai, bercerai-berai di pantai, kemudian gelombangnya kembali lagi ke tengah lautan. Kemudian datang lagi gelombangnya penuh dengan buih-buihnya, buihnya dicampurkan lagi di pantai, bercerai-berai di sana, kemudian gelombangnya kembali lagi ke tengah lautan. Ya, itu Nabi mengatakan seperti itu. Kalau Kiai Haji Ahmad menjelaskan nanti umat Islam itu ibarat seperti sampah, nampaknya membunuh banyak sekali. Sekarang kalau Bapak Ibu merisani di Jogja kan banyak sekali sampah-sampah, membunuh sekali, banyak sekali, tapi tidak bermanfaat. Nanti orang Islam itu banyak tapi tidak bermanfaat di dunia. Ini yang diperhatikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga diperhatikan oleh Nabi. Nanti umat Islam itu seperti itu. Karena apa? Karena kena suatu penyakit yang namanya al-wahun. Penyakit al-wahun itu apa ya? Nabi menjawab, hubbu dunia bakal maut, sangat mencintai dunia dan takut mati. Coba sekarang ini kan orang itu sangat mencintai dari dunia. Kalau kita bisa melihat misalnya
Coba lihat pejabat-pejabat tinggi itu. Ya, kalau orang-orang kampung, orang desa tidak kelihatan Pak. Ya, lebih istiqomah hidupnya orang desa. Coba kita bisa melihat pejabat-pejabat tinggi itu. Kalau saya mengatakan mereka pecah duit, ya, korupsi di mana-mana, ya, itu karena apa? Banyak orang yang mengatakan karena imannya lemah. Tapi kalau menurut Nabi bukan orang imannya lemah, tidak mempunyai iman. Orang yang tidak mempunyai iman seperti itu, begitu dia bakal mau. Sekarang Bapak Ibu, jujur banyak orang Islam ini yang tidak beriman. Sebagai contoh, ini ilustrasi saja. Saya pernah khutbah Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya. Nah, selesai sholat Jumat kita duduk-duduk. Karena yang jamaah di sana itu banyak sekali dari pejabat-pejabat, ya, beberapa kantor yang letaknya dekat dengan Istiqlal. Pejabat-pejabat. Ada salah seorang pejabat KPK tanya kepada saya, Ustaz, saya mau tanya, mau apa? Negara Indonesia itu kan mayoritas penduduknya agama Islam. Iya, betul. Tapi kenapa yang masuk tahanan KPK kok mayoritas Islam? Malah dia mengatakan nyasate wong Islam kabeh. Pripun? Ya. Saya menjawab, Pak, penduduk Indonesia itu mayoritas Islam, tapi minoritas beriman. Banyak orang Islam yang belum beriman. Banyak orang Islam yang belum melaksanakan syariat Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu artinya belum beriman. Islam, apalagi ada istilah Pak, Islam KTP. Ada tak Pak istilah Islam KTP? Tapi ada enggak istilah iman KTP? Tidak ada. Islam KTP. Nah, itulah yang memprihatinkan kita. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Hujurat 14, Qallati la'arabu ammana kullan tu'minu walakin qulu aslamna falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ada salah seorang Badui, orang Badui, yang orang Arab Badui itu selalu jamaah sholat bersama Nabi, selalu ikut majelis ilmu atau majelis taklimnya Nabi. Kemudian orang Badui itu mendatangi Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman sebelum Nabi menjabat. Allah membisiki Nabi karena Allah Maha Tahu yang dilihat Allah itu bukan percengannya, ya, percengan itu penampilannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa rasmanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat orang itu bukan percengan, bukan yang kasat mata, bukan yang kelihatan, tapi apa yang ada di dalam hati dan apa yang diamalkan. Nah, Allah Maha Tahu di sini Nabi. Katakanlah Muhammad, dia belum beriman, dia baru Islam. Coba lihat aja di surat Al-Hujurat 14. Saya berpikir Pak, orang Badui yang hidup bersama Nabi, ikut jamaah sholatnya Nabi, selalu makmum Nabi, ikut majelis taklimnya Nabi, sama Nabi dikatakan, dibilang belum beriman. Apalagi kita Pak. Coba kita renungkan, kita hidupnya jauh dari zaman Nabi, belum pernah ketemu Nabi, apalagi sholat berjamaah bareng Nabi. Lalu hidupnya bareng Nabi dikatakan belum beriman sih. Itu dikatakan belum beriman. Kamu baru Islam kata Nabi. Ya, iman belum menetap di dalam hatimu. Nah, itulah. Kita harus tahu Pak, definisi iman itu apa. Ya, definisi iman itu salah satunya banyak tentang persoalan iman, banyak sekali. Yang ingin saya sampaikan, definisi iman itu adalah
pertama kali ikrarun bilisan, tasdikun biqalbi, wa amalun bil arkan. Ikrarun bilisan, diikrarkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya seperti itu, diyakini masuk ke dalam kalbu, kemudian baru diamalkan dengan perbuatan. Nah itu. Jadi paling cetek, ya, iman itu hanya dengan lisan. Misalnya, itu artinya baru Islam. Dengan lisan pertama kali itu baru Islam. Kalau yang beriman benar, ya sudah masuk ke dalam kalbu dan sudah diamalkan dalam perbuatan. Itulah yang namanya iman. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan afdal iman man ta'lama anna Allah maha itu makunta. Keutamaan, keafdalan, keimanan seseorang itu kalau bisa merasakan keberadaan Allah dimanapun dia berada, merasa dekat dengan Allah, selalu bersama Allah. Karena kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Qaf, kedekatan Allah terhadap hamba-Nya itu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher ini. Itulah. Jadi kalau kita bisa seperti itu, dimanapun kita akan selamat. Tidak bakalan melakukan perbuatan fahsya wal munkar, karena merasa dekat dengan Allah. Jangan merasa kita itu dekat dengan Allah kalau di masjid. Wah, ini kan masjid tidak banget kalau Gusti Allah lindungi kaya ngono kae, saat kaya ngono kae. Tapi kalau sudah di pasar, mali ya Gusti Allah. Timbangannya kayak bobot, ya, dan ceklak-ceklak berarti itu kaguan berdusta di dalam berdagang. Lihat kalau Gusti Allah nang masjid, lihat kalau Gusti Allah nang Mekah karo Madinah, umroh apa haji, ini nang Jerman, nang Italia, nang Prancis lali. So, minum whisky, banyak seperti itu. Nang kakak lali korupsi. Nah itulah. Jadi itulah artinya benar kata Nabi, kita itu belum beriman. Kalau beriman gak bakalan kita itu melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Nah sekarang kalau bahasa kampus itu indikator iman. Kalau saya menyampaikan di sini ciri-ciri orang yang beriman itu seperti apa? Tadi yang saya sampaikan di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49, ayatnya 14 yang tadi. Yang sekarang definisi iman ya atau ciri-ciri tanda-tanda orang yang beriman itu ada di surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, jadi ciri-ciri orang yang beriman itu pertama kali iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya aku yakin yang hadir di sini semuanya itu sudah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua sekarang, summa lam yartabu baca itu bi anfusihim sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Kemudian tidak ragu-ragu lagi, apa itu? Mengorbankan amal, harta, ya, harta. Kemudian jiwa, amwalihim anfusihim fisabilillah, di jalan Allah. Nah, kalau mengorbankan nyawa atau jiwa itu susah Pak, sulit. Banyak sahabat Nabi saja ada yang masih takut mengorbankan nyawa, jiwa. Dijak perang, dijak jihad sama fisabilillah, perang dengan orang kafir, masih banyak juga sing kalau bahasa Jawanya itu endo. Alasan pokok dan orang melu. Tapi mereka itu beliau itu konsisten, konsekuen. Aku orang belum perang, ning aku mendanai perang.
Aku jihad dengan uang saja, saya danai berapa untuk kepentingan perang. Ini aku rasa main perang. Kita coba jak perang wedi mendanai wedi. Coba. Dan tadi melihat kita Arab ono kota infak berjalan ini. Produk ya. Kalau saya merisani ya. Kalau Jumatan di masjid kota infak berjalan, produk berhenti di depan bapak, buka dompet, naik bawa tas cilik ya, buka tas cilik, kemudian didengar mencari sesuatu. Apa yang dicari? Dompet cilik atau dompet sedunan? Dibuka. Nek dilarang, sing digoki warnane duit abuang kabeh. Ya, kotak infak itu digeser kepada tetangga sebelahnya sambil bergumam, wah aku lalian bawa duit cilik. Yang menjadi pertanyaan Pak, apakah dengan uang kecil duit cilik itu bisa dikatakan, bisa dikategorikan itu berkorban? Tidak. Berkorban itu pasti dengan harta yang kita cintai. Itu berkorban. Uang yang kita cinta itu kan yang berwarna merah, Pak. Kalau enggak ya biru, ya Bu. Itu yang kita cintai. Berani kayak itu dilebokke. Ya. Apalagi sing kebangetan, sing dilebok iki suaranya klinting. Ya. Apakah dengan uang klinting itu bisa dikatakan berkorban? Buang itu kan. Apalagi uang keliling itu tadi malam baru keroan. Jangan ngamboni dompet, ngamboni sak, ngamboni lain kotak infak doang itu. Itulah. Jadi kita ini jadi belum bisa berkorban. Ada, saya itu pernah menjelaskan seperti itu di depan jamaah. Ya, PCM salah satu di Jogja. Itu ada yang bertanya, apa Pak Ustadz kalau apa nama itu ngelobokin kotak infak itu ya selalu yang terbesar? Saya menjawab, saya tidak seperti itu Pak. Ya, biar untuk menginspirasi Bapak Ibu, menginspirasi saja. Yang saya lakukan, saya kalau memasukkan uang ke kotak infak, saya buka dompet dan saya ngambilnya merem Pak. Merem sambil berdoa, ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah jari-jariku ini untuk mengambil uang yang panjenengan kehendaki, yang panjenengan inginkan. Monggo, silakan. Sudah merem, terus oke, dan orang melek jelas, seperti itu. Ya, berani nggak coba? Berani nggak coba? Ya. Meskipun nggak apa-apa, meskipun nanggon gini, ya, nanggon pikiran ketika berdoa seperti itu, muga-muga sinkrongnya muga-muga. Tapi Allah sendiri menunjukkan, biar Allah yang menunjukkan. Panjenengan kepengen orang lain, Allah kepengen satu serai satu. Berani nggak coba? Ini kalau supaya aja terus langsung didelok teman Jowo didelok, waduh bocor, sinabeng terus blonjoy kayak engko. Ya. Pak, saya mengatakan seperti itu. Kalau panjenengan tidak berani memasukkan uang yang terbesar yang panjenengan dapat, itu artinya belum beriman. Tidak mengimani firman Allah. Kama hali habatin ambarat sabah ibu berarti semakin abatin. Ya, itu. Jadi kama hali habatin. Kalau kita ini sedekah di jalan Allah, itu ibarat kita itu menanam biji. Satu biji bisa menghasilkan 7 tangkai, kata Allah. 7 tangkai bisa menghasilkan 100 biji. Sehingga satu biji itu yang panjenengan
yang masukkan di dalam kotak hitam satu biji, nanti satu biji itu bisa menghasilkan 700 biji. Itu artinya dilipat gandakan kama kali habatin hambatan sama seperti kubli sudah atau habatin. Itu seperti itu. Itu artinya kita belum beriman dengan firman Allah itu. Isi awal. Ya, isi awal. Kalau kita nggak awal, wah kaya. Makanya sekarang banyak Pak, masjid itu kotak infaknya tidak tertutup tapi transparan dari kaca. Saya pernah disenggol sama takmir, dicurhati sama takmir karena jamaah banyak yang protes karena dengan kaca. Karena kalau tidak dengan kaca yang kayu apa ya, itu sosok gayanya ini jadi apa ini Pak. Ditutup-tutupin ya Pak, tutup-tutupin enggak. Iya, jadi apa nih? Gitu loh. Nah itu kaca. Terus ada yang berujar loh. Kalau itu kan kerja ketok kayak lo, kayak lo. Di dalam Al-Quran Allah itu berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam sedekah, lomba-lomba, oke-okean, ben ketok. Karena yang penting itu apa yang diberikan Allah itu apa itu? Niatnya yang ada di dalam hati. Jadi panjenengan kalau niatnya itu bahwa nasi orang tua punya ya gue berusaha gue simpel Gusti Allah aku tak Gusti Allah tak kono seperti itu. Nah ini nggak apa-apa biar kelihatan oke-okean ya itu sah-sah saja. Lalu kita di masjid itu, wah iya kayak salat suwe banget, dan berlomba-lomba dalam salat, wah kali salat tekun banget, aku tak luwe HP, nggak apa-apa seperti itu. Kecuali kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia, itu nggak boleh. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat itu apa? Itu maksudnya di perkembangan diciptakan seperti itu. Berlomba-lomba dalam persoalan akhirat. Nah itulah yang saya sampaikan tadi itu. Ternyata banyak orang Islam itu yang belum beriman atau imannya masih tipis kan. Makanya nanti seperti kumpluk tadi itu bercerai-berai orang Islam itu saling bermusuhan sehingga terjadi perpecahan. Ini yang dikhawatirkan Nabi, juga yang dihadirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu dan saudara rahimahullah. Kalau kita sudah tahu ya definisi iman, sudah tahu tanda-tanda orang yang beriman itu yang seperti apa. Kita ini orang Islam, ya, beda dengan agama yang lain. Ya, apa yang membedakan? Kita menghadap Allah ya itu 5 kali sehari. Ada yang lain hanya seminggu sekali, atau ada yang naik butuh tok. Nah orang 5 kali sehari. Saya pernah diceritain sama Pak JK, Pak Yusuf Kala. Pak JK itu kan ketua umum Dewan Masjid. Cerita ke saya, Pak JK pernah diprotes ketika pemerintah dulu itu mencanangkan peraturan semua ya pom bensin itu harus mempunyai musola. Diprotes sama agama lain, Kristen Katolik. Wah itu kok diskriminatif hanya masjid, hanya musola, kok gereja tidak ada? Pak JK menjawabnya, apa ibadah itu setiap hari? Sehari berapa kali ibadah? Gawe gereja membangun kalau saya nanggung. Ya, umat Islam itu toleransi loh sama mereka. Hari besarnya Islam itu kan Jumat. Tapi liburnya pemerintah Minggu. Umat Islam orang protes. Ya tak? Orang protes. Umat Islam sekarang Minggu libur seharian ibadah.
monggo, aku nggak protes. Gitu. Nah inilah. Ya, dan begini Bapak Ibu, kita tidak menyadari Pak. Kita tidak menyadari bahwa kita ini sehari 5 kali diberi nasihat. Ya, diberi nasihat. Di mana itu nasihat kita? Adzan. Saya itu risih Pak ketika melihat tayangan TV debat persoalan tua adzan. Sering dulu adzan. Ada karena waktu berdebat itu ada yang mengatakan adzan itu kan panggilan sholat. Ada yang mengatakan adzan itu kan tanda masuk waktu sholat. Tidak. Kalau adzan itu panggilan sholat cukup hayya 'alas sholat. Tok. Mari kita sholat. Adzan sholat. Tapi kok Allah Akbar, dan seterusnya. Kalau adzan itu hanya tanda masuk waktu sholat, cukup nganggo beduk, duduk, duhur, duduk, asar. Tapi kenapa adzan? Adzan itu nasihat Pak. Barangkali Bapak itu belum pernah mendengarkan orang yang mengatakan adzan itu nasihat. Mungkin dari saya ini. Adzan itu nasihat Pak. Bumi itu tidak bisa lepas dari adzan. Adzan dari Jogja ada Allah Akbar. Adzan Jogja dirampung Purworejo wis mulai adzan Allahu Akbar. Kene dirampung Purwokerto, Cilacap ada Allahu Akbar. Indonesia dirampung ada luar negeri sudah adzan. Jadi bersambung-sambung tekan kiamat Pak, enggak pernah mandek. Adzan itu. Coba panjenengan renungan. Enggak pernah mandek, kapan mandek? Kini adzan berapa segini, kini adzan berapa pilih. Wah seluruh dunia hubung terus. Itu nasihat bagi penduduk bumi. Adzan itu nasihat. Coba kita melihat filosofi adzan dari ya kalimat-kalimat adzan Allah Akbar apa itu? Agar mindset kita, agar pikiran kita, agar hati kita itu mengatakan yang paling besar itu adalah Allah. Tidak ada zat lain yang bisa menandingi kebesaran Allah. Itu dinasihatkan sehari 5 kali loh Pak ya. Yang paling besar itu Allah. Sehingga menghindarkan diri dari diri kita dari perbuatan syirik Pak. Kita terjaga dari syirik, baik syirik besar yang maupun syirik kecil. Ya makanya Bapak kan besok itu ya Jumatan itu memberantas gitu. Waktu tahun-tahun itu waktu Muhammadiyah berdiri tahun 12 memberantas penyakit masyarakat yang namanya TBC. Ya TBC bukan tuberkulosis. Ya tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul itu adanya syirik, meskipun itu belum syirik Pak, masih adanya. Nanti kalau itu diterus-teruskan jadi syirik Pak. Sebagai contoh, ya orang yang pakai akik itu bisa halal, bisa haram. Kalau pakai akik kan jenengan mengatakan wah aku nganggo akik ini ben drijiku manis ya karena indah. Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu sunnah. Itu kan ya. Tapi panjenengan nganggo akik terus muni, wah aku nek nganggo akik Islam. Numpak motor atau tabrakan. Bikin kayak nganggo kamar mandi, tabrakan aku. Percaya seakan-akan yang menyelamatkan akik. Ibu-ibu juga banyaknya seperti itu. Ya. Nah aku nganggo akik kayak ngene dodolanku laris. Ya, biar akhirnya kering kalau tak bubruk. Nah, seakan-akan yang memberikan rezeki itu aktif. Tapi semua itu Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang memberikan panjangan rezeki, Allah bukan aktif. Itu tahayul yang nanti bisa mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang berbau syirik. Ya, karena bisa jadi ya,
syahadat kita itu batal ketika kita sudah melakukan perbuatan syirik, batal syahadat. Makanya kita ini kan selalu disunahkan untuk mengikuti bacaan adzan atau untuk menjawab adzan dari muadzin. Ya. Setelah Allah Akbar apa? Asyhadu an la ilaha illallah dibaca 2 kali. Ya, asyhadu an la ilaha illallah terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca 2 kali. Kita memperbarui syahadat lagi. Jadi kita selalu memperbarui syahadat lagi. Jangan-jangan syahadat kita sudah batal. Ya. Jadi coba kita lihat dari subuh, dari salat subuh, harus salat zuhur. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan dari salat subuh ke salat zuhur itu barangkali ada sing nyerempet perbuatan syirik. Ya. Sehingga kita mendengar adzan zuhur, kita menjawab adzan, ya kita mendengar bacaan muadzin, kita syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar itu memperbarui syahadat. Nanti dari sholat zuhur ke sholat asar barangkali kita juga melakukan perbuatan-perbuatan syirik, itu diperbarui terus. Ya, sehari 5 kali setiap hari. Bayangkan. Makanya Pak, Nabi itu mengatakan, saya nanti masuk surga yang terakhir setelah umat itu semuanya masuk surga. Karena Nabi aku yakin umat Muhammad itu semuanya masuk surga. Ya, asal tidak melakukan perbuatan syirik. Saya juga teringat ajaran Kiai Haji Madalan. Ya, di dalam kelompok ayat-ayat itu 11 kelompok ayat Al-Quran itu ada di santi hadis. Tapi kalau yang redaksi yang baru namanya dipilih, bukan redaksi yang awal. Yang awal beda. Saya punya yang awal, yang tulisannya sih yang pensil, bukan tulisannya apa itu. Ya, belum dicetak. Itu masih menandakan hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Ya, sahabat Nabi namanya Anas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ibnatan law atalani bika bil ardi khadaya tu melakukan la tusrik bi sya'in la itu bika bihal maqrah. Ya, Ibnu Adam itu anak turun Adam. Anak turun Adam itu di gunung Saulimo, kita sedaya lima anak turun Adam. Wahai anak turun Adam, seandainya kamu akan menghadap Allah dengan dosa-dosa sepenuh bumi sampai ngokai dosa-dosa ini, tapi kamu menghadap Allah tidak membawa dosa syirik, karena dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Allah akan membawa pengampunan kepadamu ya sepenuh bumi juga diampuni semuanya, asal kita tidak melakukan perbuatan syirik. Jadi Allah itu maha pengampun. Hamba Allah itu musuhnya nanti masuk surga semuanya. Karena tadi itu dinasihati sehari sampai 5 kali. Ya itulah. Tapi banyak yang kita ini belum memahami itu. Ya. Kemudian tadi syahadat. Nah, setelah syahadat, hayya ala sholat. Nah, itu berpanggilan sholat. Nek wis orang melakukan perbuatan syirik, Allah Akbar, wis maha besar itu Allah, wis orang percaya kepada zat lain yang bisa menandingi kebesaran Allah. Kemudian sudah syahadat lagi, wis resik gitu, baru salat. Hayya ala sholat, syarat. Setelah sholat, mulai lagi hayya ala sholat. Fa'idha qudiyati sholat fantasiru fil ardi. Setelah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu semuanya ke bumi, mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah. Itulah. Makanya hayya ala falah, capailah kesuksesan. Artinya capailah kemenangan. Ya, kita diharapkan sukses orang yang sholat itu. Hanya. Jadi kalau mari kita merenung apakah kita ini sudah beriman atau belum. Nah, ini salah satu ciri orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina
Nah, idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang yang beriman itu apabila dibacakan nama Allah, disebut nama Allah, Allah bergetar disebut Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, tambah besar keimanannya. Itulah mumpung kita warga Muhammadiyah bisa seperti itu, sehingga benar-benar orang-orang Muhammadiyah itu benar-benar orang yang beriman, orang Islam, orang yang beriman. Ya, Quran itu untuk diamalkan. Ya, itu kan jalan. Ya, Bapak itu besok Muhammadiyah sekarang itu mempunyai aset yang luar biasa, Pak. Ya, asetnya luar biasa loh. Dalam tanah wakafnya konon ada yang mengatakan 3 atau 4 pulau Bali, tanah wakaf yang tersebar di mana-mana, nek jemput uang triliunan. Waktu Covid membantu pemerintah berapa triliun membantu pemerintah. Itu karena apa, Pak? Kamu punya aset yang luar biasa. Karena mengamalkan surat Al-Ma'un pertama kali. Tapi bukan kok surat Al-Ma'un itu satu-satunya surat yang menjadi unggulannya Kiai Haji Madran, tidak. Unggulannya Kiai Haji Madran adalah surat Al-Asr, wal Asr. Ya, surat Al-Ma'un itu diajarkan kepada santri-santrinya hanya beberapa minggu. Surat Al-Asr itu sampai beberapa bulan. Ya. Nah, surat Al-Ma'un itu adalah model surat yang diimplementasikan, diamalkan di dalam kehidupan. Surat Al-Ma'un itu kebetulan ketika Kiai Haji Madran itu ngajari surat Al-Ma'un itu diulang-ulangi, ada salah satu santri yang bernama Muhammad Suja yang ngacung. Karena biasanya santri-santri itu takut kepada kiainya. Main mawon, Pak, diulang kok main mawon, diprotes, ngacung, tidak ditakoni. Kiai Suja ngacung, Allah Suja. Kok namun dipun langsung kita sedaya sampun apal ya. Sampun apal sedaya menika. Mbok dipun lanjutaken surat ingkang sanes Kiai Haji Madran mesem. Terus tanya, sapa sing wis apal? Kabeh ngacung. Sak kelas blok. Sapa sing wis ngerti terjemahane? Kabeh ngacung blok. Sapa sing wis ngerti tafsire? Kabeh ngacung. Terakhir, sapa sing wis ngamalke? Celina-celinu belas ora sing ngacung. Kaya ketek dituluk. Ngerti ya Quran diamal, Quran diwaca. Makanya Kiai Haji Madran itu juga prihatin. Keprihatinan Kiai Haji Madran persis dengan keprihatinannya Rasulullah. Saya tidak zaman layak oleh Quran illa Rasulullah minal Islam illa suhu. Ya, itu keprihatinan Rasulullah, juga keprihatinan Kiai Haji Madran. Tapi mengatakan nanti pada suatu saat umatku ini menganggap Quran ini sudah diwaca dan wacanan. Nek Quran diwaca, engkau Quran ini mengkari tulisan. Quran kalau yang dibaca tinggal tulisan. Nek Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Ya stasiun Nabi Muhammad SAW. Banyak orang teriak-teriak, aku Islam, aku Muslim. Tapi apa yang diamalkan sangat jauh dari ajaran Islam. Karena tidak bahan Quran. Itulah yang menjadi keperhatian. Makanya ya kalau dalam bahasa kampus starting point memulainya dari surat Al-Ma'un itu mestinya dilanjutkan ya dengan surat-surat yang lain. Saya pernah usul dulu ketika ketua PP-nya itu Pak Din Samsudin. Ya saya usul Pak Din, sekarang Pak Din disosialisasikan
ya, dibudayakan. Semua ketua PP Muhammadiyah itu memberikan tinggalan warisan ayat. Kalau Al-Maun biar kayak Sumatera itu Al-Maun, tinggalan kayak Sumatera, tinggalannya Pak Opo, tinggalannya Pak Amir Opo, tinggalan seperti itu menarik sekali kalau itu diamalkan. Jadi ingat selalu, oh, Pak Dimi tinggali ayat ini kalau ngamal lagi. Pak Haidar menggali ayat ini bernama kita, tapi tidak dilampaui, dicampur, Pak. Nah itulah. Bapak Ibu dan saudara Allah tidak terasa wis jam itu. Ya. Jadi masih banyak yang ingin saya sampaikan, Pak. Nanti saya sudah kemauan. Bapak Ibu dan saudara Allah, saya itu di Muhammadiyah dulu, di PP Muhammadiyah masih stabil 2 periode. Kemudian sekarang saya menjadi penasihat Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Saya sudah yang namanya dakwah sudah dari Banda Aceh sampai Jayapura sampai Papua. Ya, karena saya sudah di Majelis Tabligh dan saya kebetulan karena saya arsitek, saya menjadi ketua umum atau sering disebut Presiden Indonesian Institute of Architect, presidennya arsitek seluruh Indonesia. Saya sering menjadi menteri pemandu seluruh Indonesia, di mana saya mencok hingga di kota apa, di pulau mana, saya selalu mencari komunitas Muhammadiyah, baik cabang atau ranting atau PDM apapun yang penting ada Muhammadiyah di sana. Saya selalu ceramah di sana. Di Aceh pas hari Jumat saya khotbah Jumat di salah satu masjid di Banda Aceh. Di Balikpapan juga pas hari Jumat saya khotbah di sana. Karena tamunya kan ada orang-orang Muhammadiyah. Jadi yang di sana disuruh diminta saya untuk menggantikan. Jadi saya pengalaman kalau misalnya ada pengajian nanti tanya jawab yang menarik sekali, Pak. Jadi pengajian itu mestinya tanya jawab biar kita menyamakan persepsi, ya. Karena saya ini misi kajian di radio itu sudah berapa? 15 tahun, Pak. Di radio. Di radio kan selalu tanya jawab interaktif dengan telepon. Jadi agar pengajian itu bukan hanya mendengarkan, tapi juga Bapak itu aktif kalau ada sesuatu yang ditanyakan. Dibandingkan di apa biasanya itu pertanyaan itu membandingkan ustaz satu dengan ustaz yang lain, Pak. Aku kok pernah mendengar ustaz itu mengatakan gitu. Nah, itu coba seperti itu. Oh iya, saya jadi teringat ini akhir kalam saja. Saya akan memberikan cerita pengalaman saya menarik ketika saya khotbah di Banda Aceh. Kebetulan di masjidnya Muhammadiyah, Pak, di masjidnya Muhammadiyah. Setelah saya selesai duduk di ruang takmir. Di ruang takmir itu ada gambar Kiai Haji Madran besar sekali. Kalau ini nanti Cibumin itu besar sekali, Pak, besar sekali. Kemudian kami duduk di ruang takmir sudah ngobrol-ngobrol, masuklah salah seorang yang ustadz dengan gamis, ya, putih panjang, kemudian sorban putih, ya, kemudian jenggot panjang, ya. Assalamualaikum. Kami menjawab, waalaikumsalam. Ustadz itu masuk. Sebelum duduk, ustadz itu mengatakan, seandainya Kiai Haji Ahmad masih hidup dan di tengah-tengah kita ini datang di sini, semuanya itu diusir kecuali saya. Loh, kenapa? Karena penampilan saya persis dengan penampilan Kiai Haji Ahmad di foto. Dia pakai putih, pakai sorban. Yang ini nggak ada, lainnya nggak ada. Yang pakai kaki koko itu nggak ada. Hanya saya yang tidak diusir. Karena apa? Karena saya seperti Kiai Haji Ahmad berpegang sunnah secara kafah. Menurut hibah al-sunnati fali sambil. Siapa yang tidak berpikir kepada sunnah tidak menjadi umat kata Nabi.
saya berpikir kepada sunnah secara kafah. Jadi apa yang saya lakukan itu persis sama Nabi. Nah, dia bilang begitu. Kebetulan duduknya jajar dengan saya. Saya tanya, Ustaz, itu yang disapu apa? HP. Nah, Bapak tidak berpikir kepada sunnah. Nabi tidak pernah pakai HP. Katanya Bapak berpikir kepada sunnah secara kafah. Saya tadi melihat, ya kita di parkiran ketika mampu pakai Vespa kan, Vespanya dari masih profit. Oh, masih dan iya Vespa saya baru. Bapak tidak berpikir kepada sunnah. Maksudnya Bapak itu pakai unta. Itu ternyata banyak orang Muhammadiyah sendiri juga yang tidak tahu yang si jenis bid'ah itu apa. Hanya berpikir kepada hadis Nabi yang mengatakan man ada bagi amalan ada man sami fawaratun man amila amalan laisa amila fawaratun man sami amalan amila fawaratun. Siapa yang tidak melakukan seperti apa yang saya lakukan, fawaratun ditolak. Siapa yang membuat sesuatu gawe-gawe yang tidak pernah saya gawe ditolak oleh Allah. Gitu. Itu persoalan apa dulu? Persoalan ibadah makhluk. Persoalan dunia. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umri dunyakum, sudah HBT ya, kemudian khusus tafsir. Untuk urusan dunia lebih tahu kamu daripada aku. Kiai Junadan mengatakan, ini menarik sekali. Apa yang disampaikan Kiai Junadan? Kita ittiba kepada Nabi, kepada Rasulullah dalam hal melaksanakan perintah Allah. Urusan dunia antum alamu bi umri dunyakum. Urusan dunia lebih tahu kamu daripada. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Insinyur Haji Munis Baranus MHIAAA Cicik Kiai Ahmad Dahlan atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kelima yang